batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu tanganku Tuhan mengangkatku. kau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu Sekarang lama janjinya tiada berubah. tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan, oh, yeah. Katakan sekali lagi, kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan kau kota benteng, tak akan ku ragu. kau Kau menjamin hidupku, jamin hidup. kaulah keselamatanku. Keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, Di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. lambaikan tangan kita, kau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janjimu tak Kau berubah. Alfa dan Omega, Awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dia Tuhan yang benar. Yesus namanya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa, Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya. Janji kau Alfa, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. semesta alam. Oh yeah, yeah. Semesta alam. Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Shalom jemaat yang terkasih, baik yang ada di tempat ini maupun ada di rumah. Selamat datang di Ibadah Raya Jerusalem Community Church. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat, sehingga kita boleh datang pada Tuhan dengan sukacita dan datangnya dari Tuhan juga. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengingatkan bagi saudara, hari ini ada perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mempersiapkan roti atau air atau teh. Kita akan sama-sama perjamuan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat kesempatan kalau kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bekerjalah Roh Kudus di dalam setiap kami Tuhan.
Biarlah sukacita Tuhan memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Apapun yang menjadi masalah, apa yang menjadi kendala pikiran dalam hati kami mau tanggalkan itu semua. Tapi kami mau berlari-lari ke dalam hadirat Tuhan, dan kami mau menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah kasih Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Bekerjalah Roh Kudus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian. Diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaan mulia, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Pada lebih sukacita lagi kita boleh naikkan pujian ini dan percaya bahwa masing-masing dari kita diutus di tengah dunia ini untuk memberitakan tentang Yesus. Katakan sama-sama, kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah, kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus, karena kita telah ditebus dengan kuahnya yang kudus untuk pekerjaan. Paling bersiap, siaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya, terlebih mulia mahkota tersedia. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar, boleh sama-sama angkat tangan. Kita menaikkan pujian mengatakan Dia Tuhan yang benar. Mari kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan.
katakan Dia gunung batuku. Amin. Sama-sama semuanya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, tanganmu Tuhan mengangkatku. Amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita boleh percaya bahwa kita punya Tuhan yang benar, yang selalu bersama dengan kita. Mari dengan lebih sukacita kita menaikkan pujian, dikatakan Kau gunung batuku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Kami percaya tanganmu yang menopang kami semua Tuhan. Amin. Mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, oh, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang benar. Amin. Kau Tuhan yang benar. Oh, oh, mari semua bertepuk tangan buat Tuhan. Kita yang percaya dalam nama Yesus, kita boleh naikkan pujiannya dengan iman dan perkataan kita percaya kepada Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, amin. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, janjimu Tuhan, kuasamu tak pernah berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami punya Tuhan yang mau mati buat setiap kami. Kami punya Tuhan yang hidup dan bangkit mengalahkan maut. Kami Kau berikan kemenangan Tuhan, bahkan sebelum kami berbuat apa-apa Tuhan. Kami telah ditebus dengan harga yang sangat mahal. Dan kuasa darah-Mu Tuhan, Kau mengalahkan maut Tuhan. Kau jadikan kami bahkan lebih daripada pemenang Tuhan.
Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, dan merasakan kehadiran-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama-sama katakan, Kau layakkan kami untuk menghampiri-Mu Tuhan. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu selalu melingkupi, kasih-Mu Tuhan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Biar kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Percuma Tuhan, sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu
menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, oleh kuasa darah-Mu, kuasa kasih-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan, karena besarnya kasih-Mu Tuhan, Kau tebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, pujianku hanya bagi-Mu. Kasih-Mu yang tak terbatas Tuhan, melampaui pikiran kami. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan setiap hati, memulihkan setiap hidup di tempat ini Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau yang menyelamatkan hidup kami Kau Tuhan. selamatkan Hidupku, haleluya. Ku menjadi Ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang memulihkan setiap hati di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan yang memulihkan setiap keadaan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau buka hati kami untuk Engkau bekerja Tuhan buat setiap kami. Firman-Mu menguatkan, menghibur, mengajar, mendidik kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dengan topangan anugerah-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan hikmat, marifat, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa Gembala di tempat ini, kami percaya kuasa firman-Mu mengubahkan setiap hati di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini atau yang mengikuti ibadah secara online pada kesempatan sore ini. Selamat memasuki bulan yang baru, bulan kedua di tahun 2023. Puji Tuhan. Tidak terasa hari demi hari, bulan demi bulan akan terus terlewati dan kita percaya Tuhan menyertai. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan ini kita masih membahas tema besar yaitu Miracle of the Bible atau mujizat di balik Alkitab yang hari-hari ini kita baca, kita renungkan.
Kita tahu ada dua bagian besar dalam Alkitab kita, satu perjanjian lama dan satu adalah perjanjian baru. Hari ini kita mau spotlight, kita mau perhatikan, kita mau memfokuskan diri kita sama-sama untuk belajar dari kitab perjanjian baru. Kitab perjanjian baru, Bapak Ibu, di slide saya tuliskan, itu terdiri dari 29 kitab yang ditulis oleh 8 orang. Ya, ditulis oleh 8 orang dalam kurun waktu penulisan. Antar penulis itu di tempat yang berbeda dalam waktu yang berbeda dalam kurun waktu selama 40 tahun. Dan yang menarik, penulisan kitab pertama atau Galatia, kalau Bapak Ibu lihat kitab pertama di Perjanjian Baru adalah Matius, ya, itu diurutkan itu bukan berdasar tahun penulisan. Yang pertama ditulis adalah Galatia, ditulis oleh Rasul Paulus. Itu ditulis sebagai kitab yang pertama atau surat yang pertama. Jangka waktunya adalah 14 tahun setelah Yesus naik ke surga. Ya, jadi Bapak Ibu, Paulus menulis surat yang pertama itu tidak jauh dari pelayanan Yesus di dunia ini. Nah, banyak yang bertanya atau mungkin kita pernah mendengar pertanyaan ini atau bahkan mungkin kita mendengar pertanyaan, bahkan mungkin kita bertanya-tanya juga di dalam kehidupan kita. Apa itu pertanyaannya? Ya, di slide saya tuliskan banyak yang mempertanyakan tentang keabsahan, bagaimana kita dapat percaya. Ya, bagaimana kita bisa percaya bahwa 8 orang yang menulis kitab-kitab itu di dalam perjanjian baru, mereka menuliskan firman Allah bukan sekedar dongeng belaka. Ya, pertanyaan ini mungkin kita alami, kita mungkin menggumulkan, pernah ada dalam diri kita tentang hal ini. Ya, atau mungkin kita pernah mendengar orang-orang yang benci atau menolak firman Tuhan, mereka katakan itu hanya dongeng belaka. Bapak Ibu ketahuilah, pertanyaan ini tidak hanya ditanyakan di zaman kita saja, tetapi sejak zaman Paulus, sejak zaman Petrus menyampaikan firman Allah, sejak zaman Paulus dan Petrus mengajarkan firman Allah, pertanyaan ini sudah ada. Petrus pernah diperhadapkan dengan satu kondisi di mana dia diberi sebuah pertanyaan, apakah benar yang kamu ceritakan? Bagaimana kami harus percaya terhadap apa yang engkau katakan? Petrus pernah mengalami hal itu, Paulus pernah mengalami hal itu, dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara Petrus meyakinkan jemaat akan kebenaran berita yang disampaikan oleh dia. Ya, berharap ini bisa meneguhkan kita, atau bahkan mungkin kita ada di sekitar kita orang-orang yang juga meragukan firman Allah, kita bisa menjelaskan hal ini. Kita mau baca satu bagian firman Tuhan, 6 ayat aja nggak banyak, dari dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Kita baca bergantian. Saudara baca ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang genap secara bergantian. Ya, demikian firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Ayat 17, silakan. Ayat 18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyisir dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah.
Ya, Bapak Ibu, lewat pembacaan ini kita akan belajar 3 hal sama-sama. Bagaimana Petrus meyakinkan bahwa firman yang dia ajarkan atau hari ini surat-surat perjanjian baru yang kita baca adalah firman Allah. Yang pertama, saudara, ada 3 hal di slide saya tuliskan. Kita akan belajar bahwa para penulis kitab perjanjian baru ini adalah saksi hidup. Katakan saksi hidup. Mereka adalah orang-orang yang melihat, mereka orang-orang yang mendengar, mereka adalah orang-orang yang mengecap secara langsung kehidupan Yesus. Tadi saya tulis di awal bahwa penulis-penulis kitab ini, mereka menuliskan kitab ini kurang lebih 14 tahun. 14 tahun setelah pelayanan Yesus. Tentunya pelayanan Yesus mereka melihat kejadian-kejadian yang spektakuler. Dan pasti kurun waktu 14, 20 tahun, 30 tahun yang lalu, mereka tidak lupa apa yang terjadi karena itu merupakan hal yang spektakuler. Ya, jika Bapak Ibu hari ini sudah hidup 40 tahun, 50 tahun, ya, mungkin Bapak Ibu ingat kejadian yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu kecil secara terperinci. Tentunya nggak semua kejadian, tapi kejadian-kejadian yang spektakuler saja. Contoh di dalam kehidupan saya ingat ketika tahun 2002-2003 saya masuk di dalam pusaran, saya ingat sekali hal itu. Ya, itu sudah kurang lebih 20 tahun yang lalu, tapi saya masih ingat. Saya ingat kejadian 2009 bagaimana ketika Tuhan tangkap kehidupan saya masih ingat. Ya. Nah, begitu juga dengan para rasul, para penulis kitab perjanjian baru ini, mereka menuliskan berita yang mereka dengar, yang mereka lihat secara langsung. Mereka adalah saksi hidup. Yang kedua, apa yang menjadi bukti bahwa yang mereka tulis dan mereka sampaikan merupakan kebenaran, apa yang mereka alami itu sesuai dengan firman Allah. Dan yang ketiga, mereka dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu lihat di flyer yang hari ini kita sounding di Instagram, ya, judul firman Tuhan hari ini adalah mereka adalah saksi. Ya, mereka adalah saksi. Para rasul yang menuliskan kitab perjanjian baru bukan orang sembarangan, tapi mereka adalah saksi. Mereka melihat secara langsung. Bagian yang pertama kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu, saksi hidup. Di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata gini, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi, apa Bapak Ibu di situ katakan? Kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Mereka tidak asal menulis, Bapak Ibu. Mereka bukan menyampaikan dongeng belaka, tapi mereka menyampaikan satu pesan, satu kebenaran di mana mereka sudah melihat secara pasti apa yang terjadi. Kamus Besar Bahasa Indonesia online menyatakan saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa. Dan di dalam kata saksi itu tidak hanya melihat. Ya, ada terjemahan lain yang menyatakan bahwa seorang saksi itu 6 panca indera di dalam tubuhnya itu harus merasakan secara langsung. Perasa, peraba, kulit, penglihatan, telinga, itu dikatakan sebagai saksi. Nah, para rasul penulis ini merupakan saksi dari kebesaran Allah. Bicara tentang kebesaran Allah, menarik. Kebesaran Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus tidak melulu bicara tentang mujizat. Tidak melulu bicara tentang bagaimana dia melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi kebesaran Yesus itu juga nyata ketika dia yang adalah Allah menjadi manusia. Allah mana yang mau menjadi manusia? Allah mana yang mau menjadi sama dengan ciptaannya? Di slide saya tuliskan, kita akan lihat diagram ini. Bapak Ibu boleh foto karena ada banyak ayat di sini. Ya, Bapak Ibu boleh baca di rumah. Ya, ada 3 kebesaran Allah, Bapak Ibu. Ya, ada 3 bentuk kebesaran Allah yang diceritakan oleh para rasul. 3 bentuk kebesaran Allah yang dituliskan di dalam kitab perjanjian baru khususnya. Yang pertama, tentang kemanusiaan Yesus. Secara logika, Allah menjadi manusia ini satu hal yang kayaknya kok dari yang berkuasa kok jadi yang lemah.
Tapi di balik kelemahannya, dia yang Allah yang sempurna, Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, rela menjadi manusia yang sangat terbatas. Ini menunjukkan satu kebesaran hatinya untuk menanggalkan posisinya sebagai Allah karena mengasihi kita dan saya dan saudara sekalian. Yesus sebagai manusia, buktinya apa? Yesus dilahirkan. Betul ya? Dan Yesus dilahirkan tidak jol-jol gede, Bapak Ibu. Ya, Yesus dilahirkan tidak usia 20 tahun, tapi Yesus dilahirkan mulai dari 0 bulan. Setelah itu, Yesus pernah merasa lapar. Matius 2 ayat yang keempat menceritakan Yesus setelah puasa, Yesus lapar, Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa di dalam keberadaan Yesus, dia adalah manusia seutuhnya. Yang ketiga, Yesus mengalami keletihan. Yesus mengalami kelelahan. Di Markus 4 ayat yang ke-38. Lalu di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, Yesus menjumpai wanita di pinggir sumur Yakub. Saat itu Yesus sedang letih dan dia meminta minum. Di dalam perjalanan naik ke atas bukit Golgota, Yesus pun menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang lemah. Allah yang sempurna rela menjadi manusia yang lemah. Itu bentuk kebesaran Allah yang dinyatakan dan disaksikan oleh Petrus. Yesus dapat tersentuh, Yesus dapat disentuh, dan Yesus dapat menyentuh. Bagaimana ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Bagaimana ketika murid-murid itu melihat anak-anak datang kepada Yesus, Yesus peluk anak-anak itu. Yesus tersentuh dan dapat menyentuh secara fisik. Lalu Yesus terluka, Bapak Ibu, ketika Yesus disalibkan, Yesus terluka. Secara emosi, Yesus pernah marah di bait Allah. Yesus pernah mengalami kesedihan ketika Lazarus meninggal. Yesus pernah mengalami rasa takut ketika dia ada di Taman Getsemani. Menjelang penyalipannya, dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Karena dia hidup di dalam kekudusan, namun harus menanggung dosa yang begitu kelam yang dialami oleh manusia. Ketika Yesus disalib, ada satu perkataan Yesus yang menyatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini merupakan sebuah seruan manusia yang mengalami ketertekanan begitu luar biasa. Dan yang terakhir, bukti Yesus adalah manusia. Yohanes 19 ayat 34, Bapak Ibu katakan apa? Yesus mati. Dan kematian Yesus ini dibuktikan dengan tanda ilmiah bagaimana lambungnya ditusuk dan mengeluarkan air. Ini membuktikan bahwa Yesus dalam kebesaran yang disaksikan oleh Petrus, dia sungguh-sungguh merupakan manusia. Kenapa dia rela menjadi manusia? Karena dia mengasihi kita manusia yang berdosa. Kebesaran Yesus yang kedua, selain Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Apa sih bukti-bukti kealahan Yesus? Yang pertama, Yesus melakukan mujizat. Bapak Ibu, di zaman itu, ahli Taurat orang Farisi, mereka sangat percaya bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, itu menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah. Oke? Jadi lewat mujizat-mujizat itu Yesus menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah. Di ayat-ayat ini Bapak Ibu nanti bisa lihat, bisa baca di rumah. Yang menarik Bapak Ibu, kan hamba Tuhan hari ini juga bisa melakukan mujizat. Setan juga bisa melakukan mujizat. Yang membedakan Yesus dengan yang lain dalam melakukan mujizat, ketika Yesus katakan, keluar dari kubur, langsung keluar. Nggak ada tunda-tunda waktu, nggak ada kata pernah gagal. Selalu berhasil, dan itu disaksikan oleh para murid. Dan itu menunjukkan bahwa Yesus berasal dari Allah. Mengusir setan, setan langsung pergi, nggak tunda-tunda. Yesus angkat tangan, diam, tenanglah. Lalu danau itu langsung diam dan menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Yang kedua, bukti kebesaran Yesus adalah Allah. Ada apa? Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan penuh kuasa. Matius 7 ayat 29 merupakan kesan pendengar dari Yesus ketika dia khotbah di atas bukit. Pendengar menyatakan bahwa ini luar biasa. Dia tidak seperti orang ahli Taurat yang mengajar. Yesus mengajar dengan penuh hikmat dan penuh kuasa, menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Yesus menyatakan diri, aku dan Bapa adalah satu.
Minggu lalu kita belajar dari Yohanes 14 ayat yang ke-9. Filipus tanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Yesus sendiri menyatakannya. Lalu pengakuan Allah Bapa, Matius 3:17, Matius 17 ayat 5, dan di 2 Petrus 1 ayat 17-18 tadi kita baca sama-sama. Bagaimana Petrus menyatakan, aku mendengar ketika aku ada di atas gunung. Ada sebuah suara dari langit bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini merupakan bukti pernyataan keabsahan bahwa Yesus adalah Allah. Yang menarik Bapak Ibu, yang menarik. Bukan hanya murid-murid yang menyatakan Yesus adalah Allah. Bukan orang-orang yang sekedar mengalami mujizat yang menyatakan Yesus adalah Allah. Tapi pihak oposisi. Katakan oposisi. Siapa sih oposisinya Yesus? Di dalam Matius 8 ayat 29, iblis. Iblis katakan gini, apa urusanmu dengan kami anak Allah? Apakah engkau akan menghukum kami? Ada seorang yang kerasukan legion, ya, banyak dirasuki oleh banyak setan. Ketika Yesus datang di Gadara itu, setan itu bilang, apa urusanmu dengan kami anak Allah? Pihak oposisi menyatakan bahwa Yesus bukan manusia biasa, tapi Yesus adalah anak Allah. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 39, setelah Yesus disalib, ada sebuah tanda-tanda bagaimana tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Pihak oposisi, tentara Roma yang menyalibkan Yesus, dia berkata, sungguh dia ini adalah anak Allah. Dan yang ketiga, Yesus sebagai raja. Lewat pernyataan Yesus, Matius 28 ayat 18 bilang apa? Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Dan murid-murid mengalami penggenapan apa yang Yesus katakan mengenai Roh Kudus. Bapak Ibu, lewat ketiga hal ini yang disaksikan oleh para saksi mata. Yang Petrus lihat itu apa? Yang Petrus lihat kebesaran Yesus dalam konteks dia datang sebagai manusia. Kebesaran Yesus dalam konteks dia manusia yang bisa melakukan segala sesuatu, yang menunjukkan bahwa dia datang dari Allah. Yang ketiga, murid-murid, para rasul, penulis kitab perjanjian baru, mereka menjadi saksi bahwa Yesus adalah raja, memegang kuasa. Yang kedua, kita mau belajar. Yang pertama, kita sama-sama belajar poin yang pertama, bahwa para rasul adalah saksi hidup dari kebesaran Yesus ini, ya. Yang kedua, mereka, para murid, para rasul bukan hanya mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, bukan hanya membicarakan tentang pengalaman-pengalaman mereka yang luar biasa. Bapak Ibu, bicara tentang pengalaman para rasul itu sangat subjektif. Katakan subjektif. Gak semua orang ngalamin itu. Betul ya? Namanya mujizat, itu gak semua orang bisa mengalami mujizat yang sama. Maka dari itu, pengalaman mujizat, sorry to say, kesaksian, itu gak bisa jadi fondasi iman. Karena gak semua orang mengalami hal yang sama. Banyak orang yang mengalami kekecewaan dalam perjalanan rohani. Kenapa? Karena mereka sebetulnya bukan beriman kepada Yesus. Mereka beriman kepada kesaksian. Wah, waktu aku puasa, waktu aku rajin ibadah, waktu aku memberi persembahan sesuai dengan nominal yang Tuhan taruh dalam hatiku, usahaku diberkati, penyakitku disembuhkan. Ketika orang mendengar itu, orang ikut-ikutan, taunya tidak mengalami hal yang sama, dan akhirnya kecewa. Kenapa? Bukan Tuhan tidak mengasihi orang ini, tapi iman orang ini ada fondasi yang salah. Dia memfondasikan imannya pada pengalaman yang sangat subjektif. Sama dengan para rasul. Para rasul tidak hanya memiliki pengalaman yang dia saksikan, yang dia ceritakan, tapi para rasul memiliki kebenaran yang ditulis dalam kitab perjanjian lama, yang saat itu merupakan firman Allah yang mereka percayai. Hari ini kita punya firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Tapi ketika murid-murid menulis kitab-kitab perjanjian baru, mereka berpegang pada kebenaran yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Dan yang menarik Bapak Ibu, ketika mereka melihat Yesus, mereka mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Yesus. Mereka teringat apa yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama, dan semuanya cocok. Katakan cocok. Terkonfirmasi.
Jadi ini para rasul ini bukan sembarang tulis pengalaman mereka. Tapi ada kebenaran yang melegalkan. Ada sebuah kebenaran, ada serangkaian kebenaran yang membuat mereka yakin dan percaya bahwa ini adalah Mesias. Bapak Ibu ingat perempuan Samaria? Ya, perempuan Samaria itu bilang gini, aku percaya bahwa suatu saat nanti ada Mesias, Kristus yang akan membebaskan kita. Gitu ya, kata perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini tahu kebenaran. Tahu kebenaran yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Dan ketika Yesus bilang gini, akulah dia. Wow, yang objektif, standar. Berjumpa dengan yang subjektif, pengalaman, terkonfirmasi, meledak kehidupan perempuan itu. Bukan meledak dalam artian tubuhnya hancur, ususnya kemana-mana seperti bom bunuh diri ya. Meledak dalam artian perempuan itu mengalami sebuah terobosan yang membuat semangat hidupnya. Nah Bapak Ibu, pengalaman Petrus ini bukan sekedar pengalaman. Tetapi pengalamannya juga merupakan penggenapan. Katakan penggenapan. Penggenapan apa yang tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. 2 Petrus 1 firman Tuhan berbunyi demikian, ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi mereka tahu firman yang disampaikan oleh para nabi dan mereka mengalami pengalaman. Itulah yang membuat mereka yakin bahwa berita yang mereka sampaikan adalah kebenaran. Berita yang mereka sampaikan adalah firman Allah. Dan kita mesti tahu Bapak Ibu, para rasul tidak asal menulis firman Allah. Mereka bukan hanya menyampaikan kesaksian, tapi kesaksian yang mereka alami, mereka konfirmasi dulu dengan kebenaran ini. Dengan standar ini, cocok baru mereka ngomong. Di 2 minggu yang akan datang kita akan bahas dari sisi Paulus. Di situ akan kita lihat lebih jelas tentang hal ini. Kesaksian-kesaksian Petrus tentang Yesus cocok dengan apa yang Perjanjian Lama tulis dan nubuatkan. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan baik, di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah pelayanan Yesus. Yesus pun beberapa kali menggunakan kutipan-kutipan Perjanjian Lama untuk mengajarkan murid-murid tentang firman Allah. Bapak Ibu, saya memang tidak cantumkan, ya, saya tidak cantumkan. Tapi di dalam setiap kitab di dalam Perjanjian Lama ada 37 kitab di dalam Perjanjian Lama. Semuanya, katakan semuanya, ada pesan mesianik. Ada 1-2 ayat, bahkan lebih, yang menceritakan bahwa suatu saat nanti akan datang Yesus. Kalau Bapak Ibu mau tahu kitab Kejadian apa pesan mesianiknya, sampai Maleakhi apa kitab pesan mesianiknya, saya ada catatannya yang kalau dibahas hari ini akan menjadi seminar dan semuanya akan nundutan bersama-sama Bapak Ibu ya. Tapi percayalah, di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama itu ada sebuah pesan-pesan yang mengarahkan pembaca untuk melihat apa yang akan terjadi dalam pribadi Yesus kelak. Dan itu yang murid-murid alami. Di slide saya tuliskan, pengajaran para rasul tidak hanya berdasarkan pengalaman mereka, tetapi kebenaran yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Kebenaran yang telah dinyatakan oleh para penulis di dalam Perjanjian Lama. Hari ini kita banyak dengar kesaksian, ya, tapi banyak yang kesaksian-kesaksian di mana kita mendengar, apakah kebenarannya seperti itu? Kita tidak tahu. Ada yang menyaksikan bagaimana dibawa Tuhan ke sorga, dibawa Tuhan ke neraka, di neraka ada yang begitu dan begini, ya. Banyak kesaksian yang menceritakan, wah di neraka ada yang ininya dipotong, itunya dipotong. Aduh, kayaknya sangat mengerikan. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan tidak menyatakan demikian. Jangan-jangan itu konsep neraka dari agama lain. Tapi di dalam kekristenan tidak ada pemisahan dosa banyak, dosa dikit, dosa ini hukumnya ini, dosa ini hukumnya ini. Nggak ada. Hati-hati. Petrus sangat hati-hati dalam menyampaikan pesan.
Sebelum dia tulis, dia konfirmasi dulu, lihat dulu nih perjanjian lama bilang apa. Ada ini kan cocok dengan pengalamanku yang ini. Ini firman Allah ditulis, disampaikan. Ya. Yang pertama, mereka adalah saksi. Yang kedua, bukan sekedar saksi, tapi mereka pun melihat, menggumulkan tentang apa yang menjadi pengalaman mereka dengan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mereka ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka memang sangat terbatas. Petrus, sorry itu saya nggak pernah belajar Alkitab. Dia tangkap ikan, baunya bau ikan. Dan murid-murid yang lain sangat sederhana, bukan orang-orang yang wow terpandang. Tapi mereka, apa yang membuat mereka luar biasa? Mereka dikendalikan, mereka ditopang, mereka dimampukan, mereka dituntun oleh pribadi Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata gini, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak pernah firman Tuhan itu diterjemahkan menurut pemikiran manusia dan kehendak manusia, tetapi oleh dorongan. Katakan dorongan. Dorongan di sini berbicara tentang diberi semangat, antusias, diberi tuntunan, dipegang setiap jengkal pemikirannya untuk menuliskan kebenaran. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Wah, Bapak Ibu, kita hari ini hidup di dunia Indonesia yang harus kita akui ya, sering kita dengar kong kali kong. Bapak Ibu ngerti ya kong kali kong ya? Janjian, tulis nu saruanya. Ngomongnya kudu sarua ya. Kade ya, lamun ngomongnya teu sarua bisa makin parah. Ya. Kemarin ada sebuah cerita ya. Seseorang telepon, katakan, awas ya, jangan sampai terdengar ya bahwa cerita ini sampai ke kamu, gitu istilahnya. Itu namanya kong kali kong, bersekongkolan, atau bahasa sisinya kolusi ya. Kolusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bicara tentang kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji atau persekongkolan. Dan saya mau katakan, saya mau katakan gini, bahwa pergerakan para rasul itu bukanlah sebuah kolusi, itu bukanlah sebuah persekongkolan supaya Yesus ditinggikan dan mereka tidak dipermalukan. Pergerakan para rasul menyaksikan tentang apa kebesaran Yesus yang tadi kita awal bahas. Itu bukan dilatar belakangi oleh motivasi supaya mereka tidak dipermalukan karena udah terlanjur ikut Yesus. Bukan kolusi. Tapi mereka, pergerakan para rasul ini digerakkan oleh Roh Kudus. Kenapa saya bisa yakinkan bahwa kesaksian para rasul ini digerakkan oleh Roh Kudus? Karena mereka tidak memperoleh kenyamanan sedikit pun ketika mereka dengan konsisten bersaksi. Bapak Ibu lihat, di slide saya kasih list para rasul, para penulis kitab, itu nggak ada yang meninggalnya tenang. Ini membuktikan bahwa yang mereka lakukan bukan sebuah kegerakan kolusi untuk kenyamanan pribadi supaya mereka tidak dipermalukan. Penulis kitab Matius meninggal dengan cara apa? Dikapak. Bapak Ibu tahu dikapak? Kepalanya disabet pakai kapak. Itu artinya dikapak. Ya. Lepas nggak kepalanya? Lepas. Hidup-hidup dikapak. Hidup-hidup dipenggal. Itu cara meninggalnya. Markus, penulis kitab Markus, meninggalnya diapain? Diseret di jalan. Diikat. Tangan kakinya, tubuhnya diikat ke beberapa ekor kuda dan kudanya itu dilepas. Yes, kuda itu terus berjalan, diseret sampai kulitnya lepas. Itu cara Petrus meninggal. Cara Markus meninggal. Lukas digantung. Lukas adalah seorang dokter.
Dia sangat detail. Dia sangat bertanggung jawab terhadap tulisannya. Dia nggak asal tulis. Ketika dia menulis sesuatu, namanya dokter, pasti dia research sana sini. Itu yang dilakukan oleh Lukas, menulis kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Meninggalnya dengan cara apa? Digantung, Bapak Ibu. Petrus, dia meninggal. Mestinya itu Yohanes, bukan Petrus. Yohanes, penulis kitab Yohanes, meninggalnya dengan cara awal mulanya digoreng. Tapi ketika dia dimasukkan ke dalam minyak yang begitu panas, Bapak Ibu, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, dia tidak terluka sedikit pun. Akhirnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Roma saat itu? Dibuang ke Pulau Patmos. Yohanes adalah satu-satunya penulis kitab yang meninggal di usia yang sangat tua dan tetap produktif. Di Patmos, Bapak Ibu. Itu si Yohanes di Patmos bukan bikin diari, menangisi diri, mengasihani diri, merasa yang paling terpuruk, atau menyombongkan diri karena meninggalnya tidak dengan cara yang mengenaskan seperti teman-temannya. Tapi di dalam pembuangan di Patmos, Yohanes menulis kitab Wahyu. Yohanes menulis surat-surat yang hari ini menguatkan kita. Jika motivasi Yohanes adalah kolusi, nggak mungkin dia tetap setia, betul? Mungkin hari ini kita bersaksi, menyampaikan firman, kita nggak diperlakukan begini, kita dijauhi lingkungan, kita dijauhi oleh rekan-rekan sekitar kita mulai ciut. Tapi para rasul menulis dengan dorongan Roh Kudus, terbukti bagaimana kehidupan mereka luar biasa. Yakobus, saudara Yesus, meninggal dengan cara apa? Dilempar dari bubungan bait Allah, tempat yang sama ketika Yesus dicobai. Yakobus, saudara Yohanes, Zebedeus, meninggal dengan cara apa? Dipenggal. Yang menarik, Bapak Ibu, ini Yakobus, waktu dia mau meninggal, dia bukan nangis, dia bukan ketakutan. Yang dia lakukan ketika Yakobus sebelum dipenggal, yang dia lakukan apa? Dia tetap menyampaikan firman Allah. Dia tetap menyampaikan pengalaman dia bersama dengan Yesus yang maha besar. Dia tetap berkhotbah ketika mau dipenggal. Apa yang terjadi? Dia nggak dipenggal sendiri. Siapa lagi yang dipenggal? Prajurit-prajurit yang tadinya megang pedang untuk memenggal dia, tiba-tiba menjatuhkan pedangnya. Dia sujud kepada Yakobus. Aku percaya Yesus. Bukan satu, bukan dua prajurit, banyak prajurit. Akhirnya saat momen pemenggalan itu, bukan hanya Yakobus yang dipenggal, tapi para prajurit yang tadinya mau memenggal tapi bertobat karena Yakobus menyampaikan Injil saat detik-detik terakhir hidupnya, mereka pun ikut dipenggal. Kalau kolusi, nggak mungkin Yakobus tetap konsisten. Nathanael meninggal dengan cara apa? Dicambuk. Andreas meninggal dengan cara apa? Disalib. Salah satu perkataan terakhir Andreas ketika dia disalib dengan bentuk X apa? Terima kasih Allah, karena aku diizinkan mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus. Kalau orang katakan terima kasih, Andreas katakan, aku telah mengalami panggilan hidup tertinggi, yaitu meninggal seperti Yesus. Terima kasih Bapak. Jika Andreas katakan itu, kira-kira di dalam hatinya ada sukacita atau duka cita? Itu gimana cara ada sukacita ketika mau diperlakukan dengan sangat kejam seperti ini? Kalau kolusi, Andreas udah mundur. Thomas dilempar ke perapian dan ditombak. Matias, pengganti Yudas, dia dirajam dan dipenggal. Paulus, penulis terbanyak kitab Perjanjian Baru, dia disiksa dan dipenggal. Lewat hal ini kita bisa tahu dan kita bisa sepakat bahwa Perjanjian Baru ditulis atas dorongan dari Roh Kudus. Terbukti dari mereka yang menuliskannya tidak ada satupun yang hidup dalam kenyamanan. Mereka semua meninggal dengan cara yang mengenaskan. 3 hal hari ini kita pelajari. Kenapa kita mesti percaya terhadap firman Tuhan, khususnya pada kesempatan sore ini, Perjanjian Baru. Karena ditulis oleh para saksi hidup yang menyaksikan dengan pasti apa yang Yesus hidupi. Dan kesaksiannya didukung dengan firman Allah yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama.
Bukan hanya itu, ada Roh Kudus yang menggerakkan mereka, terbukti lewat bagaimana cara mereka meninggal. Yang paling terakhir, apa aplikasinya bagi kehidupan setiap kita? Ada 4 hal. Yang pertama, jangan kita meragukan firman Allah. Jika hari ini saudara mengalami keraguan, benar gak sih firman ini? Benar gak sih para rasul ini menuliskan cerita ini? Benar gak sih ini yang terjadi? Saya mau katakan, jangan ragukan. Sekalipun Alkitab tidak diturunkan secara langsung oleh Allah. Karena ini yang seringkali jadi konflik. Serangan lingkungan terhadap kita bisa mengatakan bahwa firman-Mu itu kan tidak diturunkan dari Allah. Ya, firman yang kita baca hari ini memang tidak diturunkan dari Allah. Tetapi Allah memilih orang-orang yang ditolak oleh dunia karena keterbatasan mereka. Untuk mereka menjadi saksi Yesus. Dan menuliskan pesan-pesan yang hari ini bisa membangkitkan iman kita. Sekalipun mereka ada dalam penderitaan. Jangan ragukan firman Allah. Yang kedua, selama kita ragu terhadap firman Allah, kita tidak akan pernah memperhatikan firman Tuhan dengan cermat. 2 Petrus 1:19 di bagian terakhirnya katakan apa? Perhatikanlah firman Tuhan seperti pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Jangan merasa karena banyaknya harta hidup kita terang. Jangan merasa karena kita punya banyak orang-orang berpengaruh di sekitar kita, bisa menolong kita dalam segala sesuatu, maka hidup kita terang. Jangan merasa karena kita punya banyak fasilitas yang nyaman, kita merasa hidup kita sudah ada di dalam terang. Firman Tuhan menuntun kita kepada satu pribadi yang bernama Yesus. Kembali saya ingatkan, benang merah perjanjian lama perjanjian baru itu terpusat kepada satu pribadi yang bernama Yesus, yang kasihnya sempurna, yang adalah terang. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita memperhatikan firman Tuhan seperti pelita yang nyala di tempat gelap, yang akan terjadi, kita semakin mengenal dan mengalami Dia yang adalah terang, sehingga kita memperoleh penghiburan, kita memperoleh pengharapan, kita memperoleh pengertian, kita memperoleh kelegaan, kita memperoleh penyingkapan kesalahan-kesalahan kita memperoleh tuntunan. Jika gelap, kita sangat mudah tersandung. Tapi ketika terang itu ada di dalam kita, melalui perenungan firman Tuhan, terang itu hadir di dalam hidup kita, maka kita memperoleh tuntunan. Hari ini mungkin engkau mendapat kabar yang tidak enak, engkau mengalami masalah yang kau rasa begitu bertubi-tubi, datang begitu tiba-tiba, saudara. Engkau tidak tahu apa yang harus engkau putuskan, engkau dalam kebimbangan, engkau dalam kebingungan, engkau melangkah kayaknya untuk 2 langkah ke depan, engkau nggak tahu apa yang terjadi. Yang penting aku bisanya langkah 1 dulu, engkau melangkah yang pertama. Engkau dan saya memerlukan terang karena kita nggak tahu hari esok. Biarlah terang itu menuntun hidup saya dan saudara. Dan sekali lagi saya katakan, firman Tuhan menuntun kita kepada terang yang sempurna, yaitu siapa? Yesus Kristus. Yang ketiga, hati-hati ya. Bukan berarti kita gak boleh baca firman. Kita harus baca firman. Jangan menafsirkan firman menurut kehendak atau keinginan kita pribadi. Ini ada di ayat yang tadi kita baca, 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Jangan menafsirkan firman sesuai kehendak pribadi. Lebih jelas hal ini akan kita bahas nanti di 2 minggu yang akan datang, sesi berikutnya. Izinkan firman Tuhan, apa yang ditulis dalam firman Tuhan, itu memberi masukan, itu
menegur kehidupan kita. Ketika kita menafsirkan firman Tuhan dengan salah menurut kehendak pribadi, kita akan mudah kecewa. Gimana caranya supaya kita menafsirkan firman gak menurut kehendak pribadi dan kita bisa lebih mengerti? Hal simpelnya adalah jangan baca firman ayat per ayat, tapi baca satu perikop minimal. Karena di situ kita bisa mengerti konteks kenapa itu ditulis, kenapa itu dikatakan. Dan yang terakhir, saudara, jika saudara hari ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau katakan, itu bukan karena hebatmu dan hebatku sebagai hamba Tuhan. Bukan karena kehebatan saya dalam berkata-kata engkau bisa percaya kepada Yesus. Tapi ini semua karena Roh Kudus yang memampukan kita percaya. Roh Kudus yang memampukan kita berpengharapan kepada pribadi Yesus yang secara kasat mata kita nggak lihat. Roh Kudus bekerja menolong kita untuk kita mengerti firman Allah. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Allah. Roh Kudus mengingatkan kita ketika kita dalam kesesakan. Mungkin firman hari ini kayaknya nggak menjawab kebutuhanku yang aku rasakan hari ini. Tapi bukan berarti firman itu sia-sia. Di dalam komsel kemarin, minggu lalu kita sempat sama-sama membahas bagaimana ketika kita dengar firman hari ini. Di dalam hari-hari kita tiba-tiba Tuhan ingatkan tentang firman yang ada hari ini. Itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk kita memperkatakan firman Allah. Ciri-ciri firman Allah yang didorong digerakkan oleh Roh Kudus adalah berpusat kepada pribadi Allah yang kasihnya nyata dalam Kristus Yesus. Bukan berpusat kepada diri sendiri atau kepada diri pembicara. Hati-hati ya. Hari ini begitu banyak firman Tuhan. Ada gereja, namun yang dibicarakan adalah pencapaian pribadi. Kiat-kiat untuk memperoleh perkenanan kita harus gini gitu. Lakukan ini itu. Itu motivator rohani, Bapak Ibu. Tapi firman Allah, karena Yesus pernah katakan, jika roh itu datang, roh itu tidak berbicara dari dirinya sendiri, tapi apa yang dikatakan oleh Bapa di dalam roh itu yang akan disampaikan kepadamu. Jadi jangan tertipu ketika kita mendengar firman. Motivasi diri itu penting, bagus Bapak Ibu. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita mengetahui bahwa ada kasih Allah yang sempurna mengasihi kita, dinyatakan bagi kita manusia yang tidak sempurna, yang penuh dengan dosa. Jadi hari ini Bapak Ibu, mari kita akan masuk di dalam perjamuan pada sore hari ini. Biar ada sebuah pembaharuan. Jika Bapak Ibu hari ini mengalami keraguan-raguan terhadap firman Allah, hari ini kita mendapat pengertian beberapa hal. Tidak perlu kita ragu. Lewat perjamuan kudus hari ini, kita mau Tuhan jamah hatiku untuk aku punya komitmen lebih lagi. Mampukan aku untuk aku merenungkan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan seperti pelita yang bercahaya. Kita mau berdoa minta sama Tuhan lewat perjamuan kudus sore ini, supaya kita tidak menafsirkan firman Tuhan menurut kehendak pribadi kita. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk bekerja menolong kita, supaya kita semangat baca firman, supaya kita ngerti firman, supaya kita dimampukan untuk melakukan dan memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu, buat firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu boleh termeterai di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong setiap kami, untuk kami yakin percaya teguh bahwa apa yang kami baca renungkan firman Tuhan hari ini adalah kebenaran. Roh Kudus tolong kami, untuk kami memperhatikan firman itu seperti pelita yang menuntun hidup kami di dalam dunia yang penuh kegelapan. Roh Kudus tolong kami, supaya ketika baca firman kami gak tafsirkan dengan salah. Kami perlu tuntunan-Mu Roh Kudus. Kami gak mau salah ngerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus tolong kami, untuk kami antusias baca firman, kami ngerti firman, kami dimampukan untuk melakukan dan memperkatakan firman. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus.
Sucikan, kuduskan, layakan setiap kami yang ada di tempat ini di rumah. Sucikan hamba yang memimpin sakramen ini Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus bekerja di dalam sakramen ini, meneguhkan iman pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil perjamuan dibagikan, yang di rumah menyiapkan, saya undang anak-anak untuk kita maju ke depan. Kimi, Timi, Abel, Excel, boleh maju ke depan. Ayo, Excel, come on. Sini. Oke, ya. Hamba berdoa Tuhan untuk Excel dan juga Timi. Di dalam nama Yesus, sejak usia muda anak ini memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Hidupnya dipegang, dicengkram oleh Tuhan. Dan di dalam segala kondisi mereka boleh mensyukuri anugerah Tuhan yang besar. Berkati studi mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka. Pakai orang tua mereka untuk menjadi perantara, perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih Allah di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus hamba serahkan Excel dan juga Timi ke dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk dua anakmu, Isabel dan juga Kimberly. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan pegang kedua anakmu ini Tuhan. Kerohaniannya terus Tuhan bawa semakin mengenal, semakin mengalami kasih Tuhan. Kecintaan akan Tuhan ada di dalam kehidupan dua anak ini. Studi mereka, pergaulan mereka, masa depan mereka, kesehatan mereka, orang tua mereka, berkati. Apa yang Tuhan pandang baik berlimpah untuk kedua anakmu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hamba juga berdoa untuk anak Dante, untuk anak Gevariel, untuk anak Onel dan juga Joy, juga anak-anak yang lain. Hamba berdoa Genesis. Hamba berdoa buat anak-anak ini di dalam nama Yesus. Sejak usia kecil mereka boleh mengasihi Tuhan. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada sore hari ini. Kita mau angkat roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus yang tercabik, menggantikan kita di atas kayu salib. Demikian firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti ini merupakan lambang dari tubuh Kristus yang tercabik menggantikan kita? Kita makan di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang merupakan lambang dari darah Kristus yang tercurah menggantikan kita di atas kayu salib. Darah Kristus yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan setiap kita menjadi manusia yang baru. Demikian firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara bahwa anggur ini merupakan lambang dari darah Kristus yang tercurah bagi kita? Kita minum di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Biarlah kuasa pengorbananmu, kuasa kematianmu, kuasa kebangkitanmu itu boleh memperbaharui kehidupan kami. Tiba saatnya untuk kami memberi persembahan. Sucikan, kuduskan, layakan kami untuk memberi persembahan bagi kemuliaan namamu. Kami mau memberi bukan karena kami mau diberkati, tapi kami memberi karena kami sudah diberkati dengan berkat terbesar, yaitu pengorbanan Yesus Kristus yang berkuasa mengampuni, menyelamatkan, mengubah hati nurani kami. Terima kasih Tuhan, dengan ucapan syukur kami mau memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa persembahan. Untuk persembahan secara onsite bisa dijalankan. Saya akan memberitahukan beberapa pengumuman. Kalau persembahan boleh dijalankan dengan 2 cara. Yang secara onsite boleh langsung di tempat ini. Untuk secara online bisa mentransfer ke rekening 15700330043 Ayunusak Setiawan, baik persembahan maupun perpuluhan Bapak Ibu. Lalu untuk ibadah Sunday Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore diadakan secara hybrid di tempat ini dan juga secara online. Untuk yang mau datang ke sini boleh langsung ke Komplek Permata Indah J18 mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Lalu yang secara online bisa mengikuti link Zoom yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu untuk worship night diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Kita juga adakan secara hybrid baik onsite maupun online. Saya rindu kita boleh sama-sama datang ke tempat ini untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Lalu secara online Bapak Ibu bisa langsung klik link Zoom yang hari ini Bapak Ibu ikuti. Lalu JCC Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.15 diadakan secara onsite di minggu 2, 3, 4, dan 5. Untuk minggu pertama tidak ada karena anak-anak bergabung bersama dengan kami di sini. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya keponakan, punya cucu, punya anak, boleh sama-sama datang mengajar anak kita tentang firman Tuhan, membagikan kasih Kristus buat kehidupan mereka sejak dini. Kita boleh sama-sama ibadah di tempat ini. Lalu kita adakan komsel yang diadakan setiap hari Jumat di minggu terakhir. Kita mau sama-sama sharing firman Tuhan yang mungkin hari Minggu kita nggak ngerti nih, pengen ada pertanyaan apa, kita bisa sharing langsung sama rekan-rekan seiman kita. Kita boleh berbagi apa yang kita alami dan kita saling menguatkan dan saling mendoakan sebagai sahabat perjalanan. Jadi saya mengundang Bapak Ibu juga boleh bergabung sama kami setiap Jumat di akhir bulan. Bisa menghubungi saya terlebih dahulu di nomor telepon yang ada Bapak Ibu lihat di layar untuk pengen bilang saya pengen ikut komsel gitu. Nanti kita akan kabarkan tempatnya di mana. Lalu untuk Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kembali ibadah sebelum-sebelumnya atau ibadah hari ini, bisa langsung ke YouTube channel Jerusalem Community Church. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya bisa dapat update kapan Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan ibadah-ibadah yang telah ditayangkan di YouTube. Lalu untuk update ibadah dan juga untuk pesan-pesan yang sudah dirangkum dalam ibadah, Bapak Ibu bisa langsung memfollow Instagram JCC BDG di Instagram. Sekian pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan. Jemaat Jerusalem Community Church mengucapkan selamat atas kelahiran anak bayi Elston Kendrick C, ya, anak dari Ibu Febe yang merupakan salah satu guru sekolah minggu JCC Kids, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk di dalam doa tutup ibadah pada sore hari ini. Hati kami melimpah dengan syukur karena hadirat Tuhan memuaskan kami dengan kasih-Mu. Lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan, lewat perjamuan kudus, lewat memberi persembahan, kami boleh mengalami pengenalan yang semakin mendalam. Iman kami boleh diteguhkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bersatu berdoa untuk Indonesia, menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Apa yang jadi agenda rencana Tuhan tergenapilah di tengah bangsa dan negara kami. Karena kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Engkau punya rancangan yang baik bagi bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, diberikan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Kau tuntun mereka menyerahkan agenda-agenda kewarganegaraan, kenegaraan yang akan dilaksanakan. Tuhan campur tangan, khususnya persiapan Pilpres 2024. Engkau yang campur tangan, Engkau yang tuntun. Terpilihlah pemimpin terbaik di hadapan-Mu bagi Indonesia. Malam ini kami bersatu berdoa untuk Bapak Atet yang ada di Jakarta yang mengalami kesehatan yang terganggu, Tuhan. Kami berdoa imannya dikuatkan. Lewat kondisi ini Bapak Atet boleh mengenal kasih Tuhan lebih lagi, sehingga keterbatasan fisik, penurunan kondisi fisik itu tidak melemahkan imannya. Bapak Atet boleh melewati semuanya dengan damai sejahtera dari Tuhan. Keluarga diberikan damai sejahtera,
kalau dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan check up Tuhan. Kami percaya Engkau ada di hari esok Bapak Atet. Engkau pegang kendali, apapun hasilnya kami percaya Engkau bekerja untuk kebaikan semuanya. Dan pemeriksaan boleh berjalan dengan baik, dengan teliti. Pertemukan dengan tim medis terbaik, teliti dalam memberikan hasil pemeriksaan. Kami rindu lewat kondisi ini, nama Tuhan dipermuliakan. Pakai keluarga, orang-orang di sekitarnya untuk membawa Bapak Atet mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Febe. Terima kasih Engkau telah karuniakan berkat keturunan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menyertai Bro An dan juga Cifebe dalam mendidik membesarkan anak yang Tuhan percayakan. Dalam proses adaptasi mereka hari-hari ini, Tuhan yang campur tangan. Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan damai sejahtera sukacita. Jika baby Elston masih ada di rumah sakit, kami percaya Engkau ada di sana. Engkau menyertai baby Elston hingga pada saatnya boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat komunitas ini. Terus bawa komunitas ini semakin giat memberitakan Injil, menyuarakan Injil, dan membuat kami semua semakin mengerti, memahami keterkaitan Injil dengan kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya Injil-Mu bukan kisah atau dongeng belaka, tapi relevan buat hidup kami hari-hari ini. Biarlah jemaat-Mu dimanapun berada boleh mengalami itu Tuhan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau sama-sama tadahkan tangan, kita mau menerima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang sukacita, dikuatkan, dimampukan menjadi pelaku firman, ada dalam hidup setiap kami saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, kakak, adik dalam nama Yesus. Terus Tuhan pulihkan, ikat dengan tali kasih dari Tuhan untuk pekerjaan, sekolah, perkuliahan, masa depan, pergaulan, relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, pelayanan, dan terlebih lagi di atas segalanya kerohanian kami. Tuhan yang campur tangan, semua yang Tuhan percayakan pada kami mau melakukannya dengan penuh sukacita, dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Sekian ibadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.